kita bangun suasana pesantren di yayasan. Tahu gimana begini-begini, nanti setidaknya zuhur mereka tahu ada sholat berjamaah di situ, ada pembacaan wirid zikir. Ya asa mereka mau dengan dunia pesantren mondok akhirnya. Iya, jadi termasuk berduit Habib Syekh itu, bawa pokar kuda zaman itu. Lah nggak ada telepon, nggak ada apa, ya mungkin sama-sama walinya gitu. Jadi bangunan di semua ini yang sementara yang paling baru ini Tingkat ini. iya belum setahun ini enggak, ini udah era Al-Fatimah ini sebelumnya sudah ada. Oh, tapi sudah didak dulu bangunnya. Sudah ada Bangunnya dulu. nyusul. Nah, baru Walidi bikin ini, soalnya di Nguling belum ada gedung serbaguna. Tidak ada. Jadi beberapa orang kalau acara nikahan apa digerati tuh. Nah, Iya, apa? iya. Pintu tol. Iya, apa PG apa? Koperasi. Pintu Iya. tol itu. Situ. Akhirnya Walidi inisiatif, udahlah kita bikin gedung serbaguna. Nah, sekaligus nanti kalau kita sendiri punya acara yang berupa seminar, enak, sudah tempat sendiri. Orang lain mau bikin acara seminar nyewa ya tinggal diatur aja. Ini MI ya Habib. Ini MI ini kelas SD. Jadi yang dari RA kalau mau langsung lanjutin tinggal loncat aja. Pelanggaan Beb. Jadi nggak kemana-mana gitu. Ini MI. Ini apa? Ini guest house Beb. Ini berupa Ini masuk semua ini. Iya. Jadi masuk. Nah itu Beb, gubuknya Beb. Iya. Ini baru berarti. Ini baru. Ini baru. Bangunan ini sama ini baru. Sudah ada ini ya. Iya nggak ada. Ini fungsinya apa nanti? Ini nanti ruangan tamu anak. Terus tengah itu nanti kantor, sana itu asrama. Jadi asrama itu cuma satu itu aja. Yang mana? Ini yang pojok itu. Jadi kan ada sekat, 3 sekat ini. Oh iya. Sekat tanah yang agak luas itu. Itu paling muat untuk 15-20 anak. Ya. Jadi Beb, ini sistem kita kan, ini kan kita sekolah dulu baru ada pondok pesantren. Jadi ini kan lembaga paling baru, paling bayi. Ya kan? Nah, jadi bahasa kita itu sekolah sambil mondok atau mondok sambil sekolah. Nah, jadi anak-anak siswa terutama yang kita bidik MTS sama MA Beb ya. Yang kalau MI masih kekecilan lah. MTS SMA kita sambil kita tampakkan di pondok pesantren. Kita bangun suasana pesantren di yayasan. Tahu gimana begini-begini, nanti setidaknya zuhur mereka tahu ada sholat berjamaah di situ, ada pembacaan wirid zikir. Ya asa mereka mau dengan dunia pesantren mondok akhirnya. Gitu. Nah, nanti kalau sudah mulai banyak yang masuk ya kita akhirnya jadi pancingan Allah nanti yang bikin bangunannya nanti. Nah, bangunannya semakin besar orang semakin banyak masuk proses. Nah, lengkap. Nguling panas lembaganya lengkap semuanya. Panas Beb, tapi ada antum dingin Beb. Ada yayasan, lembaga, ma'had ini semuanya masya Allah barokah. Ini konsep khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang manfaatkan yang lainnya sesuai dengan pengikut Nabi yang setia, yang betul-betul, yaitu yang mereka menyebarkan ilmu dan ajarannya Rasulullah SAW. Luar biasa. Ini perjuangan pastinya. Gak mudah ya, gak kun fayakun, ini bukan surga ini. Karena kita juga sama merintis, ya, melalui tahapan-tahapannya dan melihat langsung bagaimana prosesnya. Kalau di tempat kita pondok pesantren saja, yang murni salaf masih, ya mudah-mudahan bisa mengikuti juga langkah beliau-beliau semuanya ini insya Allah. Yang luar biasa, barokah insya Allah. Ini punya kita Beb. Ini TPQ sama PAUD jadi satu bangunannya. PAUD pagi, kalau sore gini TPQ. Ini. Satunya lagi Madin di sana. Nah, kita masuk. Ya di atas kan ada rumah Beb. Itu rumahnya Walidi. Yang atas itu. Jadi ya itu dibuat rumah dinas ketua umum. Jadi siapapun ketua umumnya di situ nanti rumah. Kita agak bebusin dulu ya. Ini Beb pagi. Nanti pulang.
itu komplek baru. Ini komplek baru. Karena ini kan Guba ini sudah full. Yang di sana juga hampir full. Nah, yang ini sudah sekitar 2 tahun. Nah, langsung cerita. Jadi Habib Syarif Husain, abahnya itu Habib Zain Babagi, Syarif Husain bin Zain. Habib Zain Babagi itu makamnya itu di Surga Sugi sebelah makamnya Kiai Hamid. Kiai Hamid Pasuruan, sebelahnya kan kayak ada bangunan Surga Sugi kerajaan. Nah, Bupati Keraton Pasuruan kan di situ. Loh, Habib Zain itu mantunya Raja Diningrat II. Nah, Habib Zain itu diambil mantu, dinikahkan sama putrinya Bupati Diningrat II. Nah, Habib Zain punya anak Habib Husain. Jadi makamnya di Surga Sugi Di situ, Habib Zain di situ. Kalau nggak salah dinamakan ini di Diningrat berapa gitu loh di situ. Iya, nggak ada tulisannya Habib Zain. Anak awal-awal nggak tahu Habib Zain makan gimana, soalnya nggak ada namanya. Walid itu maksudnya. Habib Taufik, Ustaz Khalid, Walidi waktu itu sempat, ternyata di sini ada di situ. Terus Habib Husain itu berapa tahun tinggal di keraton lah, bias mewah gitu ya, kehidupan kekeratonan. Lalu tidak nyaman, tidak betah, sudah mulai kelihatan ya ini jadi orang soleh gitu loh. Jadi kayak udah nggak nyaman dengan dunia kemewahan dan sebagainya, lari gitu, lari ke Wringin Anom, Probolinggo. Nah, Wringin Anom Probolinggo, larinya ke Nguling gitu. Nah, Habib Syarif Husain itu larinya ke Nguling. Jadi Habib Syarif Husain itu sebelum lari ke Nguling, dia itu sempat dinikahkan sama putrinya Raja Bupati Blitar. Terus syarat itu. Jadi karena sama-sama hubungan keraton, Bob ya. Jadi anaknya Keraton Pasuruan dinikahkan sama cucunya Keraton Pasuruan sama cucunya Keraton Blitar. Dinikahkan sama namanya Raden Ajeng Siti Aisyah. Itu namanya. Si Raden Siti Ajeng Aisyah, istrinya Habib Husain yang pertama. Dapat anak 4. Anaknya Keraton Blitar. Iya, anak Keraton 4. Jadi Habib Muhammad, Habib Alwi, Habib Syekh, Abdurrahman kalau nggak salah, terus nanti ada 2 anak perempuan. Ini 6 apa 5 gitu anaknya yang dari situ. Tapi Habib Syekh sudah tidak betah, Habib Zain sudah tidak betah, Habib Husain tidak betah di situ. Akhirnya istrinya makanya ditinggal di keraton, Habib Husain lari ke Nguling. Artinya ingin menamaikan lagi. Akhirnya nikah lagi di Wringin Anom. Cuma anaknya yang situ dari Wringin Anom itu lahirlah Habib Akil. Habib Akil akhirnya melahirkan semua keturunan yang ada di Nguling. Bapak Kiri. Habib Akil itu beliau itu punya istri total 5 Habib. Totalnya 5. Nikahnya mungkin nanti itu 1-2 terus nanti cerai lagi, nambah lagi, total 5 istrinya. Dari 5 istri ini punya anak 36. Dari satu Habib Akil. Dari satu Habib Akil, dari 5 istri itu 36 anak. Nah, maka menyebar kemana-mana tuh. Ada anak yang perempuan nikahnya sama Asegaf, sama Bilbukti, sama Al-Habsyi, sama ini. Jadi udah nyebar. Yang laki-laki nyebarkan Babaki. Nah, di Nguling ini tuh ada 100 kakak lebih habaib. Babaki. Enggak, macam-macam. Tapi untuk ukuran kecamatan tuh besar tuh. Ya, 100 kakak lebih habaibnya ya. Itu belum tentu beberapa kabupaten itu ada 100 kakak. Dan kebanyakan anak cucunya ya, Pak? Semuanya. Hampir 100% semuanya kita bersaudara. Nah, akhirnya Habib dibikinlah yang namanya Yayasan Bani Syarif Husain. Bani Syarif Husain, dari Bani Syarif Husain. Nah, soalnya tidak semuanya dari Habib Akil. Ada yang dari anak perempuan sehingga nanti sambungannya ke Habib Syarif Husain, tidak ke Habib Akil. Jadinya langsung dari Bani Syarif Husain, bukan Bani Akil. Nah, gitu, Bani Syarif Husain sehingga semuanya, nah, yang mengetuai Walidi yayasannya. Terus yang dari anaknya keraton? Dari anaknya keraton kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Sepertinya di situ tuh, di surga-surga situ. Tidak punya anak keturunan banyak juga kan? Mungkin iya, tapi kita belum tahu. Di Manaqib juga nggak disebutkan. Nah, kita juga belum menelaah lebih banyak lagi dari Syarif Husain. Jadi nonton sini. Yang Syarif Husain ini Habib masih keponakannya Habib Syekh Buta Putih. Itu yang mana? Ya. Habib Syekh Buta Putih ini? Ya, Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Babaki itu masih pamannya Habib Syarif Husain. Jadi ini masih keponakannya Habib Syekh Buta Putih. Nah, itu sambungannya yang insya Allah begini. Dari adiknya Habib Syekh. Kalau nggak salah Habib Muhammad itu.
Habib Muhammad atau apa itu masih ada sambungan ke situ. Habib Syekh ini sangat cinta sama Syarif Husain. Beda zamannya. Loh, satu zaman. Zamannya ya? Iya, satu zaman, tapi lebih tua. Pas Habib Syekh lebih tua. Habib Syekh foto putih itu pernah datang ke Habib Husain dari Surabaya ke Nguling waktu itu. Ya enggak ada telepon, enggak apa, yang ngabarin. Habib Syekh foto putih itu waktu itu bawa Fendi ya. Fendi itu Dokar, ya kan zaman itu. Apalagi Habib Syekh foto putih termasuk kaya waktu itu. Habib Syekh foto putih kan nikah sama anaknya Raja Sunan waktu itu ya. Iya, jadi termasuk berduit Habib Syekh itu, bawa Dokar, kuda zaman itu. Lah, nggak ada telepon, nggak ada apa, ya mungkin sama-sama walinya gitu. Habib Husain waktu itu telepon, Habib Husain waktu itu ngomong sama istrinya. Ini anak rasa Habib Syekh mau datang. Anak mulai dengar sudah apa udah ya. Padahal masih di Surabaya. Udah akhirnya diberikan makanan gini datang. Habib Syekh foto putih. Elektronik terbanyak. Nah, Tidak pakai telepon, tidak pakai HP. Nah, terus ini ada yang kompleks di sini. Ini itu makamnya putranya Habib Husain, putra Husain enggak? Cucu-cucunya Habib Husain langsung. Jadi anak-anaknya Habib Agil. Jadi generasi keduanya Habib Husain. Nah, jadi cucunya langsung. Jadi ada wali LGP Abdullah di situ, ada Habib Zain, Habib Syekh, Habib Toha, beberapa di sini itu makamnya yang tua. Maka ini bagus, sudah nggak ada tempat lagi. Nah, nanti kita ke sana. Akhir berarti meninggalnya tadi. Cucunya. Ya ini anak-anak Habib Agil. Cucunya, adiknya udah. Iya, cucunya Habib Husain. Habib Agil di sana tadi. Habib Agil di sana, tapi memang ya sebelum beliau ini meninggal, Habib Agil sudah disendirikan. Sudah disendirikan. Memang Sendirikan. Jadi nanti generasi yang ketiga kayak apa namanya cucunya Habib Agil. Nah, baru itu generasi ketiganya. Ini beliau meninggal kurang lebih sebelum 1900-an. Sebelum 1900, berarti 1800 sekian. Habib Agil aja lahirnya 1886. Masa mudanya Habib Agil Habib Husain meninggal. Termasuk zahid, orang lari dari dunia. Nah, Ini bukan lagi teori tapi praktek. Dan nanti di akhir zaman itu, yang dimana semuanya berlomba-lomba mencari kemewahan, keindahan, kenikmatan dunia. Dia hanya lari dari kekeratonan untuk keluar Islam. Nguling, waktu itu pastinya hutan. Iya, dulu pasukan kota saja ya masih banyak hutannya. Iya. Apalagi di daerah kabupatennya, subhanallah. 1800-an masya Allah. Luar biasa. Semoga barokah ziarahnya berkunjung. Kita komentar apa ya? Ini keluarga tuh. Jadi kita punya makam keluarga. Keluarga. Jadi ini makam keluarga yang kedua. Nah, itu yang paling besar. Oh, jadi karena ini penuh bikin baru gitu. Ya, ini cuma tinggal dikit aja. Tapi terus langsung. Ini yang nanti. Ini pagi. Ini juga saya pasti. Iya, semuanya keluarga. Kalau nggak ada keluarga nggak bisa. Jadi alhamdulillah. Jadi termasuk Ustaz Taufik waktu itu terinspirasi. Jadi Ustaz Taufik bikin makam di belakang keraton ya pondok keraton. Tapi kan pondok keraton Ustaz Taufik kan bukan punya keluarga, semuanya baik bisa. Kita dari dulu memang bikin makam keluarga gitu. Ini generasi cicitnya Habib Husain atau cucunya Habib Agil. Cicitnya Habib Husain atau cucunya Habib Agil. Yang kayak Walidi, misanan-misanannya. Ini 100 kakak itu. Ya, itu berhak di sini. Tapi masalahnya kita tempatnya tidak besar. Jadi udah hampir full. Jadi bikin situ yang baru tadi itu. Walidi bikin di situ. Jadi kita sudah bisa bikin di sana. Jadi ini Habib Agil bin Husain bin Zain bin Alwi Bafati. Nah,
Habib Zain di surga Sulki Pasuruan, Ya. dekatnya Kiai Hamid. Ya. Habib Alwi di Pekalongan. Habib Alwi di Pekalongan. Beliau yang Di datang Sapuro. dari Hadramut. Bukan, Habib Alwi dari Sapuro, itu Habib Abdullah Bafagi, itu yang di Syihir. Nah, Habib Alwi lahir di sana. Terus Habib Alwi menuju Indonesia. Makanya beliau yang datang dari Hadramut, Habib Alwi. Habib Alwi. Nah, Habib Alwi yang di Pekalongan makamnya. Sapuro itu dekat makamnya Habib Ali bin Yahya, abahnya Habib Lutfi bin Yahya. Terus di sananya Habib Ahmad bin Thalib. Letos. Satu kompleks Sapuro itu, Pekalongan. Sama gitu. Iya tuh. Sama Habib Ahmad bin Thalib. Habib Ahmad bin Thalib, wallah alam. Mungkin satu zaman, bisa jadi ya satu zaman. Ana belum banyak tahu ceritanya. Jadi Habib Agil ini itu meninggal tahun 1960-an. Walidi tidak nututi, Walidi kan kelahiran 62. Walidi itu lahir berapa tahun sebelumnya Habib Agil sudah meninggal, jadi tahun 1960-an Habib Agil. Waktu itu yang nyolati jenazahnya Habib Agil itu Habib Soleh Tanggul. Soalnya Habib Soleh Tanggul, ini ceritanya Walidi, mungkin banyak orang yang nggak tahu. Jadi Habib Agil ini terkenal dermawan. Kita nggak ngeluh-ngeluhkan ini cerita profil manakibnya beliau. Iya. Jadi Habib Agil ini itu termasuk lumayan kaya raya, punya peternakan kuda, punya ini di Wiringin Anom, termasuk Habib Agil ini punya tanah banyak dan sebagainya. Nah, jadi Habib Agil ini dengar ada Habib Soleh Al-Hamid itu datang ke Tanggul. Habib Soleh kan nggak bawa apa-apa. Habib Soleh dari Wadi Ahmad ke sini kan nggak bawa apa-apa, gitu kan? Nggak mau majang dan sebagainya. Nah di Tanggul Habib nggak punya apa-apa. Habib Agil ini yang ngasih rumah di sana. Nah, Walidi cerita termasuk ada rumah yang entah dikontrakkan atau diberi ke Habib Soleh Tanggul itu dari Habib Agil. Jadi Habib Soleh itu merasa balas budi ke Habib Agil. Nah, jadi waktu Habib Agil meninggal itu Habib Soleh sampai waktu itu ngomong, tolong jangan dikuburkan sampai anak datang. Waktu itu. Jadi agak nunggu lama waktu itu. Habib Agil sudah dimandikan, sudah dikafani, nunggu Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul datang, Habib Soleh yang imami sholat. Termasuk dalam riwayat katanya Habib Soleh yang ikut mandikan kalau nggak salah. Dalam riwayat, jadi waktu itu belum dimandikan, Habib Soleh yang ikut mandikan, terus nyolati Habib Soleh Tanggul. Habib Agil termasuk cinta sama Habib Agil. Jadi Habib Agil ini yang punya anak 36 jumlahnya. Dari 5 istri. Ini salah satu istrinya yang di sampingnya, Syarifah Fatimah bin Yahya. Binti Abu Bakar bin Yahya. Sedikit nampak kilas daripada keluarga Bafakih, khusus mengulang-nguling. Nah, paling banyak Bafakih ya. Dan memang anak keturunan Bafakih semua, walaupun bukan Bafakih marganya, tapi anak keturunan Habib Husain, Habib Agil. Masya Allah luar biasa. Yang lewat bisa insya Allah untuk singgah barokah ziarah kepada orang-orang soleh. Tidak dilakukan yang mana tadi sedikit banyak sudah diceritakan manakib-manakib beliau. Dan alhamdulillah kita bisa mengenal lebih dekat dengan anak cucunya beliau, Habib Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Agil bin Husain Bafakih bin Zain bin Alwi bin Fadil. Insyaallah luar biasa. Insyaallah ke depan kita ada proyek-proyek Habib Ahmad, insyaallah itu lebih intens lagi, untuk lebih semangat lagi dalam dunia dakwah, wabil khusus di dunia maya, di dunia online, karena memang beliau pakarnya ya. Nanti kita bareng-bareng sama beliau minta madad dari beliau, minta arahan dan juga bimbingan yang insya Allah nanti kedepannya kita bisa sowan juga bareng-bareng sama beliau ke para dai-dai, para generasi-generasi muda yang memang luar biasa perlu kita ambil daripada inspirasi, motivasi dan juga teladan-teladan yang luar biasa untuk memberikan contoh yang positif, yang bagus kepada anak-anak milenial insyaallah. Buat saya Habib untuk teman-teman. Oh, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, contoh Habib Umar, Masya Allah, ahli silaturahmi. Jangan ya. Masya Allah. Jadi udah jelas ya. Jadi konten sowan ini, kenapa kok akhirnya banyak yang minta sowan lagi. Ini insya Allah jadi satu tanda orang-orang ini cinta sama orang soleh, cinta sama orang-orang alim. Ini luar biasa, alhamdulillah. Jadi teman-teman teruskan, antum cinta sama orang alim, cinta sama orang soleh,
Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan kita karena amal ibadah kita sendiri, tapi Allah melihat kita ada cinta dengan orang soleh, apalagi kalau kita ada di hatinya orang soleh, maka itu akan menjadi tempat turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi itu yang menjadi penyelamat kita dan sehingga kita masuk surga. Nggak bisa kita mengandalkan amal kita sendiri. Jadi cinta sama orang alim, cinta sama ulama, cinta sama orang soleh, ini harus kita lestarikan hingga akhir hayat. Mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah barokah. Ya, nantikan nanti perjalanan bersama beliau, sowan bareng sama beliau. Siap. Kepada para alim ulama, para orang soleh yang lainnya. Mubarakin jazakumullah khair habib. Akramukumullah. Luar biasa, terima kasih banyak daripada waktunya, daripada kesempatannya, yang sudah memberikan makna, inspirasi, ilmu, hikmah, dan banyak tadi kita ambil pelajaran ibrah dari beliau. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Akramukumullah. Insyaallah jumpa lagi. مولاي